Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan, tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu. Sampai kisah ironis akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Uci Sucita, seorang penyanyi yang juga sering mendengar tangisan makhluk gaib. Betul begitu ya? Iya betul Mas Bayu. Gimana ceritanya Uci? Jadi aku dari mulai SMA sih ya, SMA aku sering ngedenger kayak pas mau tidur, kayak ada yang gitu. Seperti nangis gitu. atau bernyanyi? Kadang-kadang nangis, Oke. tergantung. Kadang-kadang dia pernah kayak gitu, ketawa kayak gitu. Oh. Tapi nggak lama itu selama ini nggak pernah lihat? nggak pernah. Hanya mendengar? Nggak pernah. Memang peka? Memang peka. Oke. Pas di Bandung, aku dulu kan penyanyi vokalis band dulu kan. Oke. Aku tag vokal gitu di studio nih ya. Nyanyi satu bait gitu kan. Langsung disuruh stop kan sama si Operator ya, sound engineer-nya? Kok ada dua katanya nyanyi. Jadi aku nyanyi sesaku rasa Ternyata ada yang ngikutin rindukanmu. juga. Jadi yang nyanyi gini, sesaku rasa dilangin suarakunya. Itu ada banget sih. Ini aku sampai merinding. Iya. Oke. Banyak sih selain itu juga pernah juga di mall gitu. Oke, ini Ada. kelihatannya ceritanya sepertinya kamu sebenarnya peka dan bisa merasakan ya? Iya. Hari ini di studio bisa merasakan sesuatu nggak? Tadi sih aku jujur aja pas masuk ya, Aha. kayak kok merinding ya. Tapi aku udah nggak usah dipikirin, takutnya baper gitu ya. Oke. Oke. Belum pernah melihat tapi ya? Belum, Siluman, jangan sampai. jin. Penampakan pernah terlihat di handphone. Oke, nanti kita lanjut ke cerita itu. Tapi yang jelas pada malam hari ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku akrab dengan jin. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Ningsih. Silakan. Ningsih, boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Saya ibu rumah tangga, tapi di luar itu saya jadi seorang peramal, ngebantuin teman-teman saya awalnya, dan dari situ saya mulai terjebak. Ternyata apa yang saya lakukan itu sangat tidak benar. Oke, apa yang mau Anda sampaikan pada malam hari ini? Dari kecil itu saya kan memang bisa melihat makhluk astral, dan sampai saat ini masih menjadi teman saya saat ini dan tidak bisa lepas. Anda berteman dengan makhluk astral. Seperti apa bentuknya? Jin berwujud manusia, tapi jahat. Jahatnya? Karena setiap ada teman yang konsul atau apa, pasti diarahinnya yang sangat tidak benar gitu. Oh, jadi Anda buka praktek untuk teman-teman Yes. konsul, mendapatkan keuntungan secara ekonomi di situ, Iya. dibayar, Iya. tapi Jadi bisikan-bisikan itu mengarahkan ke sesuatu yang jahat gitu. iya. Jadi saya tahu bahwa yang saya lakukan itu salah gitu. Jadi saya tahu ini klien ini sebenarnya datang ke saya itu sudah salah. Oke. Jadi dia minta untuk seperti neluh suaminya atau apa gitu. Ada Jadi yang sampai minta dulu? iya, dan saya melakukan hal itu. Disanggupin? Iya. Berapa bayarannya untuk sekali meneluh orang? Saya tidak memberikan nominal, Seikhlasnya ya. Iya, Oke. Maksud dan tujuan Anda malam hari ini ke sini? saya ingin melepaskan dua makhluk astral ini. Kenapa? Ya karena tidak nyaman sekali karena saya sudah berkeluarga dan efeknya anak-anak saya ada yang sakit dan itu kayak suatu perang gitu, dalam badan itu kayak suatu perang gitu, bahwa saya ingin melepasnya tapi seperti kekunci. Oke. Makhluk-makhluk astral itu ada di sini sekarang? Ada. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan tujuan yang akan Anda
Anda capai, ya, dan sebaiknya memang Anda cerita langsung ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ningsih terlahir pada tanggal 16 Agustus 1984. Tinggal di rumah bernomor 30. Dia sosok yang jujur, namun cenderung keras kepala. Saya melihat banyak sosok jin yang menyukai Ningsih. Hal ini membuatnya menjadi tak terkendali. Banyak sekali rasa sakit yang disebabkan oleh Ningsih. Saya melihat di sini banyak jin yang mendorong Ningsih untuk berbuat jahat, dan sebagian ingin berkomunikasi dengan saya di sini. Saya akan pecahkan teka-teki misteri ini untuk Ningsih pada malam hari ini. Silakan. Baiklah, Ningsih terlahir pada tanggal 16 bulan 8 1984. Nomor rumah 30, betul? Betul. Oke, Ningsih adalah seorang paranormal, bisa mengirimkan teluh ke orang lain, biasa berkomunikasi dengan jin, menggunakan makhluk-makhluk astral ini untuk berbagai macam tujuan, dan belakangan sering merasa terganggu, bahkan anak-anak juga kena dampaknya, itu Iya. sakit. Iya. Betul ya? Lalu kemudian, kenapa Ningsih nggak nyaman ya di sini ya? Saya ngerasain ada aura yang tidak nyaman, membuat kamu tidak nyaman. Iya. Apa yang bikin kamu nggak nyaman, Mbak Ningsih? Badan saya tuh ngerasa nggak nyaman aja. Terus apa? Kalau tidur itu pasti kayak keganggu gitu, seperti harus kita harus melakukan aktivitas seperti biasanya gitu. Jadi hal-hal yang jahat gitu. Biasanya kejahatan apa sih, seperti ngapain yang bisa dilakukan? Ya itu merusak hubungan rumah tangga orang gitu. Jadi kalau ketika tidak ada klien gitu, jadi akunya tuh yang maju jadi gitu. kepanggil, badannya nggak Iya. enak kalau nggak ngapa-ngapain. Iya, Harus jadi melakukan sesuatu. dan Akhirnya kalau nggak ada klien gimana? iya, aku maju sendiri gitu. Ngapain? Kemana? Dan kirim ke siapa? Entahlah dari mana ada datang gitu, kayak sosok pria gitu. Jadi kayak pelakor gitu, akunya sendiri tuh jadi seperti itu. Jadi Anda manggil Itu- laki-laki lain untuk Buka- datang ketemu. Ini manusia beneran gitu? Oh iya, manusia beneran, tapi itu datang aja, maksudnya entah dari mana Begitu gitu. datang, apa yang terjadi dan apa yang Anda lakukan? Ya awalnya sih dari perkenalan ya, cuma jadi kayak seperti suatu tantangan aja gitu. Apa yang Anda Oke. lakukan begitu laki-laki ini datang ke rumah? Tidak sampai. Hanya datang, meninggalkan keluarga dan istri Iya, di rumah? iya. Oke. Setelah itu, apa yang Anda minta dan Anda harapkan dari laki-laki itu? Kalau sudah mereka berantakan ya itu kayak suatu kepuasan saja ya. Kepuasan? Tapi di dalam hati saya itu kayak seperti bukan saya gitu. Jadi saya seperti digerakin sama dua makhluk astral ini gitu. Mas Bayu, aku boleh nanya nggak? Silakan. Mbak Ningsih, Iya. pernah nggak sih, misalnya ada klien nih kan, Iya. minta tolong buat nyembuhin ya, bukan Iya. rusak, kayak nyembuhin. Terus orangnya Mbak Ningsih sembuhin dong. Nah, karena Mbak Ningsih punya kayak tadi itu ya, gatel ya, pengen Iya. ngapain, pernah nggak sih yang udah Mbak sembuhin itu Mbak kerjain lagi supaya dia kayak sakit lagi, nanti orangnya datang lagi untuk Mbak tolong sembuhin gitu, pernah nggak? Pernah. Jadi dia pernah tunangan terus sama tunangannya itu kebetulan memang pakai guna-guna juga. Terus saya bantu karena ada sesuatu yang beda gitu saya lihat. Jadi saya panggil dia untuk ke saya gitu. Datang. Tunangannya tahu? Tidak tahu. Sampai saat ini? Tidak tahu.
Dan mereka masih baik-baik aja. Iya. Oke. Oke. Saya menggambarkan sosok makhluk yang saya lihat di Baningsih. Jadi makhluk yang aneh sekali, semacam bentuk ular tapi bentuk tengkorak. Itu yang saya rasakan, ketidaknyamanan di dalam tubuhnya Baningsih. Saya mendengar suara-suara aneh di kuping saya bahwa Baningsih ini kok nggak terbuka ya sama saya. Dan vision apa yang saya sampaikan, vision saya adalah jujur apa adanya, dan saya berharap Anda jujur juga terhadap jawabannya, ya dan ya, tidak dan tidak. Apapun yang dibacain, semuanya adalah vision yang terjadi pada hidup Anda, Baningsih. Mungkin malu kali ya Mbak? Sebaiknya sih Iya. kalau udah sampai sini dan Anda ingin semuanya lepas dan benar-benar tuntas, nggak perlu ada yang disembunyikan lagi. Oke. Saya merasakan di diri Baningsih juga sebenarnya uang dan uang sih. Isi kepalanya semuanya isinya uang dan uang. Saya sih sungguh menyayangkan ya kalau misalnya orang hobinya ngerebut laki-laki, sukunya yang lain gitu, sayang sekali gitu loh. Menambah-nambahin dosa, nambahin karma buruk aja gitu. Ntar kalau kamu punya beneran nih, kamu jatuh cinta beneran sama seseorang, diambil orang, kamu rasanya gimana? Sakit. Nah, itu Udah dia. kebayang? Iya. Udah pernah punya pengalaman seperti itu? Udah. Oke. Waktu Anda melakukan itu terhadap laki-laki yang sudah menjadi suami atau sudah punya keluarga gitu ya, Iya. itu Anda lakukan dengan sadar atau enggak? Sadar. Berarti sebenarnya yang menggerakkan dia siapa, Roy? Diri sendiri atau makhluk-makhluk seperti ini? Ada dari makhluk-makhluk seperti ini bisikan doang, tapi gerakan untuk sadar itu adalah dari dorongan diri sendiri. Pertama juga saya merasakan nafsu duniawinya juga kencang banget. Jadi sangat-sangat gampang sekali untuk dipengaruhi oleh alam-alam beginian. Kamu paranormal ya katanya ya. Iya. Tapi juga takut beberapa hal juga, masih agak sedikit takut apa gitu ya. Takut makhluk-makhluk astral kah atau? Iya, Karena takut. aku ngelihat dari Pak Roy ini ada jin di belakang Pak Roy itu, aku takut. Seperti apa sih? Yes. Seperti apa? Dia pakai apa baju padang, apa sih, pakai topi itu Tiang tinggi ya, gitu, iya, dan dia kayaknya nggak suka dengan kehadiran saya di sini. Rambutnya panjang yang kamu lihat. Iya. Gokui, teman saya. Oke. Saya punya teman seperti itu gambarannya, pakai topinya agak panjang tapi rambutnya panjang. Iya. Ya seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan mendasar saya balik ke topik lagi. Apa sih tujuannya datang ke menembus mata batin hari ini? Saya ingin melepas 2 makhluk astral yang ada di badan saya ini. Itu sangat mengganggu sekali. Saya butuh bantuan teman saya juga, saya channel boneka saya. Herannya Ningsih kan adalah seorang paranormal ya. Harusnya kamu bisa mengendalikan pikiran dan jiwa kamu sebenarnya. Ya, cuma Iya kan? karena ini nyata gitu, jadi beda banget, Nggak beda. bisa dikendalikan. Iya. Saya mau tanya deh, Dan waktu ini- pertama kali kamu punya ilmu itu dari mana dapatnya? Diwariskan, belajar, atau coba-coba? Aku otodidak dari kecil, jadi Belajar sendiri? iya, aku nggak tahu makhluk astral itu seperti apa gitu kan. Kalau di TV itu kan pocong serem-serem kayak gitu, aslinya enggak. Jadi aku tuh bermain sama mereka gitu. Aku tidak bisa membedakan mana manusia, mana makhluk astral, karena aku belajar juga kan, karena memang manusia bisa melihat makhluk astral atas bantuan jin gitu. Ternyata ya aku masih menganggap ya berarti teman aku itu ya para jin gitu. Oh iya, perkenalkan, ini teman saya namanya Chanel. Dan dia itu kumantong. Kalau cowok kumantong, kalau cewek kumare. Jadi abu jenazahnya sudah di blessing dan dikasih tulisan-tulisan di dalam sini, di dalam badannya ada kayak semacam
Mantra-mantra, iya, mantra-mantra itu artinya dia sudah diberkatin dan Chanel akan memberitahu saya kalung botol